Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di ruangan yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat manusia, uswatun hasanah yang menyampaikan risalah sekaligus menyempurnakan panji-panji kedaulatan Qadis. Dan yang saya hormati kawan-kawan yang mampu membersamai mata kuliah pada pagi menjelang siang, dan langsung saja kita akan masuk ke materinya terkait dengan peran aset publik dalam pelayanan masyarakat. Latar belakang aset publik sering juga disebut barang milik daerah negara, merupakan sumber daya vital yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, yang meliputi aset bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, gedung kantor, jalan, jembatan, kendaraan dinas, peralatan dan infrastruktur lainnya. Aset-aset ini memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai kekayaan yang harus dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam neraca keuangan pemerintah, tetapi yang paling utama adalah sebagai sarana utama penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dan ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran strategis aset publik dalam mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Dan yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan aset publik untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana upaya atau strategis optimalisasi pemanfaatan aset publik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan akuntabilitas publik. Dan pembahasan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Najia. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran strategis aset publik dalam mendukung pelayanan masyarakat. Aset publik berperan strategis dalam mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan publik, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang kedua, tantangan dan hambatan dalam pengelolaan aset publik. Tantangan dan hambatan utama dalam pengelolaan aset publik antara lain yaitu mencakup 4 item. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang ketiga, kekurangan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Kenapa membelakangi kita kamu? Dan yang ketiga, masalah hukum dan administrasi yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan yang terakhir, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset sedikit. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu upaya optimalisasi pemanfaatan aset publik. Upaya optimalisasi pemanfaatan aset publik dapat dilakukan dengan 5 item, yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, dan yang kedua, pengembangan sistem manajemen aset dan yang efektif, dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak swasta atau masyarakat. Kemudian yang terakhir, melakukan pemeliharaan dan pengembangan aset secara
berkala untuk meningkatkan nilai aset dan kualitas pelayanan. Mungkin itu saja materi dari kami. Barangkali ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Enggak ada. Ya. Mungkin saya langsung baca aja kesimpulannya Ya, langsung. atau nanti aja, silakan. Dan adapun kesimpulan dari PPT yang kita buat ini yaitu aset publik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas dan efektivitas pelayanan masyarakat. Aset berfungsi sebagai fondasi fisik untuk pengiriman layanan dan indikator akuntabilitas pemerintahan. Mungkin itu saja materi dari kami. Lebih dan kurang bisa kita tambahkan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.